Martin dan Mas Aas. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Musik. Kita akan selalu menjalankan kasihnya pada sesama. Oh ya adik-adik, kali ini kita doa pembukaan akan dipimpin oleh salah satu adik-adik sekolah. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai acara sekolah minggu pada hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu, atas berkat yang telah Engkau beri kepada kami. Lancarkanlah sekolah minggu pada hari ini Tuhan, supaya lancar sampai selesai. Dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami dan memberitahukan tentang firman-firman. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai doa pembukaan ya. Kali ini kita mau angkat satu lagu pujian lagi nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik pada kita semua dan kita diberkati olehnya, kita mau angkat satu lagu pujian God is so good. Musik. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Christine. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Oke, sekarang adik-adik semua duduk yang manis, Alkitabnya diambil, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-48. Mazmur itu kitab di Perjanjian Lama. Semua boleh buka Alkitabnya. Yang belum bisa membaca boleh minta bantuan dari papa atau mamanya. Kita mau buka bersama kitab Mazmur, kita baca pasal yang ke-48. Akan Mbak Christine bacakan ya. Mazmur 48. Sion, kota Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja besar, di dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar,
Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu. Di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan, biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya, inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya, dialah yang memimpin kita. Nah, itu tadi bacaan Alkitab kita dari Mazmur 48. Pasti tadi waktu baca pada ini ceritanya tentang apa sih? Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik, cerita di Mazmur 48 ini adalah tentang puji-pujian pada Allah. Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menolong pada umatnya. Nah, seperti yang kita tahu, adik-adik pernah enggak ya ditolong oleh Tuhan? Pasti semuanya pernah ya, lewat bermacam-macam caranya. Misalnya ada teman yang membagi makanan, wah berarti ada berkat dari Tuhan lewat teman kita. Lalu ada juga mungkin yang dapat baju baru, mainan baru dari orang tua, itu kasih Tuhan lewat orang tua kita. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengar cerita juga nih tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja di Israel yang pada waktu itu Yerusalem yang sebagai ibu kota Israel itu saat pemerintah Raja Hizkia itu dikepung oleh musuh. Waktu itu pasukan musuh, pasukan Asyur sangat banyak jumlahnya yang mengepung Yerusalem. Ada 185.000 lebih. Bayangin tuh, orangnya ada 185.000, banyak banget. Dan itu siap untuk mengepung Yerusalem, untuk porak-porandakan begitu, untuk menyerang Yerusalem di bawah pemerintah Raja Hizkia. Lalu Raja Hizkia sudah, gimana ini ya, nggak bisa ini, pasti kalah. Lalu Raja Hizkia waktu itu berdoa. Nah, cerita lebih lengkapnya tentang Raja Hizkia yang dikepung oleh Raja Asyur di Yerusalem akan kita lihat dalam video yang berikut ini ya. Ayo kita lihat bareng-bareng adik-adik. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu,
Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Kusan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad? Raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubi, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Senengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah. Mereka hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat?
Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh gelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, adik-adik, itu tadi videonya sudah kita lihat bersama-sama tentang Raja Hizkia dan Sanherib. Sanherib adalah Raja Asyur yang mengepung Yerusalem. Nah, Raja Asyur ini tidak percaya pada Tuhan. Mereka menyembah patung buatan sendiri ya. Tapi kalau Raja Hizkia dan seluruh rakyat Israel di Yerusalem waktu itu percaya pada Tuhan, menyembah pada Tuhan dan hanya meminta pertolongan pada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan turun tangan menolong rakyat Israel. Tuhan mengutus malaikatnya, lalu pada malam hari para tentara di Asyur, di kemahnya itu dibinasakan oleh malaikat Tuhan karena sudah berniat jahat, sudah berniat untuk menyerang, untuk membunuh orang-orang Yerusalem. Nah, itu tadi adik-adik kebaikan Tuhan yang dikenang. Lalu tadi juga di dalam Mazmur dituliskan tentang kebaikan Tuhan yang akan diceritakan turun-temurun oleh bangsa Israel sampai akhirnya saat ini kita juga semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Macam-macam kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Kita masih bisa diberikan kesehatan di tengah virus COVID ini yang semakin banyak sekali sepertinya sekarang yang terkena virus. Tapi kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh. Kita harus selalu untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Kita diberikan kesehatan itu juga karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa menikmati udara, masih bisa menikmati sinar matahari, ada hujan, masih bisa bermain dengan teman, dengan saudara. Kita setiap hari masih mendapatkan makanan dari orang tua kita, sarapan, makan siang, makan malam. Nah, itu semua adalah bukti kebaikan Tuhan. Jadi seperti dalam Mazmur tadi, dan juga tema kita hari ini adalah kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita senantiasa dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik semua, merenungi bahwa wah, Tuhan itu baik sekali dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, segitu dulu cerita pada hari ini. Kita ketemu lagi di sekolah minggu-minggu depan, tentunya dengan cerita yang baru lagi. Mungkin nanti tentang siapa ya, tokoh siapa ya. Jadi jangan lupa untuk sekolah minggu lagi minggu depan ya. Nah, adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan, yaitu firman-Nya tentang Tuhan itu amat baik pada kita. Nah, sebagai rasa syukur kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, persembahan ini boleh dikumpulkan dulu pada Mama Lota, nanti bisa dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Kita mau angkat lagu pujian bersyukur ya adik-adik untuk persembahan kali ini. Musik.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari Minggu ini boleh kami kembali melaksanakan sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami juga akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan sehingga dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, yang saat ini adik-adik di rumah sedang menjalankan sekolah dari rumah, Tuhan, atau tanpa tatap muka. Tuhan, kiranya dalam adik-adik kami belajar di rumah, mereka tetap dapat belajar dengan baik, dengan giat, tidak bermalas-malasan, dan tetap menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan orang tua kami kesehatan dan rezeki yang cukup untuk dapat mencukupi kebutuhan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu di Gereja-Mu di Tanjung Tirto. Walaupun sampai saat ini Tuhan sudah 1 tahun lebih kami melaksanakan sekolah minggu secara online, kami senantiasa memohon kepadamu sehingga Tuhan senantiasa memberkati, menyertai setiap sekolah minggu online sehingga kami tetap dapat merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap pemimpin negeri ini dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya pemerintah dapat memberikan kebijakan yang terbaik dan kami semua warga negara dapat mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu, untuk khususnya adik-adik sekolah minggu, juga untuk setiap keluarga dari kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan senantiasa sehingga kami dapat melewati masa pandemi ini, Tuhan, dan senantiasa hanya berharap padamu saja. Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup sekolah minggu online pada hari ini. Kami mohon berkat penyertaan-Mu sehingga dapat menjalani hari-hari di minggu depan, Tuhan, sebelum kami akhirnya esok minggu depan akan kembali berkumpul dalam sekolah minggu online. Kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul ya adik-adik. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius dan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sekarang kita sudah selesai di penghujung acara nih. Tapi dulu kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu Aku Diberkati.